Ya gimana ya? Ya pasti seneng lah. Ya pasti seneng lah kalau kita ngebandingin dengan Apalagi Chelsea udah dapat semua nih. Oh iya. Chelsea lengkap lah ya. Lengkap, udah Pasti lengkap. ya. Dapat semua lengkap. Ya paling lengkap setelah ngalahin PSG. PSG. Ya. Apa bisa dia bertahan di Liga Inggris? Kan belum tentu bisa. Banyak pelatih yang jago di liga lain ketika dia di Liga Inggris Belum tentu bisa. belum tentu bisa kan. Soalnya gini, Gua mewajarkan Arsenal kalah ya karena mental PSG di final lebih kuat dibandingkan Arsenal. Ya, Arsenal 20 tahun nggak ke final kan. tapi waktu Kaget. Arsenal gagal juara UCL, Instagram Chelsea langsung memasak. Gimana? Selamat malam, selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore. Kembali lagi di Backpass Podcast, wahai Backpasser. Kali ini gue lagi ada di Nusantara Coffee di Ruko Sintesis Ciputat bersama partner gue Bang Beben. Halo Bang. Ayo. Dan kita collab bareng sama pemilik Farmedia namanya Vetra Sena. Oke. Terima kasih Bung. Makasih lo nih Bung udah Beben. datang ke base camp lo nih, gue Backpass yang baru. Makasih Baru juga, Bang. banget ini. Iya. Ngomong-ngomong ini di mana nih tepatnya? Ya itu tadi udah gue sebut, Ruko Sintesis Tepatnya di Ruko Perumahan Sintesis Ciputat kan? Ciputat, Ya. nggak jauh dari ini. Namanya Nusantara Coffee kan? Jalan ya Nusantara Coffee Jalan Tarumanegara. Nah, lu ngikutin nggak sih Iya. ke Piala Dunia ini? Ikutin lah. Ngikutin ya? Kemarin tahu nggak hasil? Piala Dunia 2026 kan? Iya iyalah, masa Iyalah. 2022. Masa yang kemarin di Rusia. Oke. Nah, lu bagaimana kemarin lihat Turki kalah lagi sama ini tadi pagi? Sama ini ya, kemarin dia kalah Sama Paraguay, sama Paraguay. Paraguay. Ada Ya, Paraguay Paraguay. 10 pemain. Iya, Paraguay 10 pemain Almiron ya kartu merah. Iya. Ya. Ya ini justru ini ya, aneh ya. Bang Beben sama Bung Tio ya. Iya. Maksudnya kan Turki ini kan digadang-gadang sebagai kuda hitam ya, apalagi pemain Turki ada Yildiz dari Juventus. Ah, ada- Juventus apa itu? Ya kan yang rising star saat ini Turki kan nggak banyak ya, cuma Iya. Yildiz sama Arda Güler mungkin ya dari Guler oke lah. Madrid dan juga Tapi mungkin soalnya ada Badut Cahanoglu soalnya. Pemainnya. pengkhianat gila itu. Emang ada ya? Ada fans saya. Ada Iya. nih. Nggak usah ngomongin Juventus sama Inter lah. Jangan. Fokus ke klub apa Udah, negara udah. aja enggak. Terus. Ya, makanya kok bisa-bisanya dia kalah dengan Paraguay dan sebelumnya juga kalah sama Australia. 2-0 loh. Itu di 2-0 luar ya. dugaan loh. Luar yang dimana di atas kertas kan sebenarnya dari segi komposisi squad nggak jauh beda gitu. Betul. Sangat disayangkan aja gitu. Dan sayangnya juga Australia juga kalah nih sama USA. Tapi jujur ya, Iya. USA mainnya bagus loh. Ya saya bagus. Lebihnya. Bagus semenjak dilatih Pochettino mungkin ya. Iya. Ya bisa aja. Dari segi pemain sebenarnya kan nggak bagus-bagus amat ya, tapi ya balik lagi Pochettino. Iya sih. Memang Ya. chemistry itu kebangun biasanya karena pelatih itu ya punya insight tersendiri terhadap karakter pemain. Jadi dia Iya, tahu benar. bagaimana menempatkan strategi yang bagus Benar. gitu biasanya. Dan Pochettino kan terkenal dari segi bertahan dia bagus ya. Nah, Betul. Di Tottenham sudah terbukti kan dia. Betul Sebelum Pochettino. ke final ya. Iya, Iya. betul. Terus grup C ini ada Skotlandia sama Maroko. Skotlandia, Maroko, Brazil, Haiti ya. Brazil, Haiti, Skotland, Maroko itu kan menang Maroko kan 0-1. Hmm. Menurut lu Maroko bisa jadi kuda hitam nggak di Piala Dunia ini? Sama kayak halnya tahun 2022 lalu. 2022 kan dia sampai semifinal ya. Juara 4. Juara 4 ya. Ya gue rasa bisa ya. Dan skuadnya nggak jauh beda dari 2022 ya. Walaupun ada beberapa pemain muda yang Ada kembaran dua kan di Maroko. Siapa? Brahim Diaz. siapa? Ibrahim Diaz. Kembaran dua kan, bener kan? Kita iyain aja deh. Tapi Skotlandia juga oke loh. Skotlandia oke. Bisa tapi lolos kan- lah jadi peringkat 3 terbaik nanti. Iya, sekarang kan ada ketentuan khusus. Iya, ada Peringkat tiga terbaik ya. Peringkat 3 benar. Soalnya tadi Jadi- Turki udah pasti nggak lolos. Ya. Udah Yang pasti udah nggak lolos. ketahuan. Nah, Paraguay bisa jadi peringkat 3 terbaik sama si siapa si ini juga nih tadi itu. Berarti kan dari 12 grup itu ada 8 yang dipilih ya buat posisi 3 terbaik. Iya, ya. Maroko iya, kan udah betul. pasti dia bisa runner up apa juara grup, tinggal Juara rebutan grup. sama Brazil kan. Brazil kan Iya. ditahan imbang tuh sama Maroko yang bikin Maroko, bikin tapi kita tadi takjub. tadi menang ya? Menang Tadi 3-0. menang. Kalau itu Mana itu? lawan Haiti mah Indonesia Ya. juga menang, Pak. Waduh.
terlalu gampang kalau Haiti. Harusnya bisa menang 5-0 itu Brazil itu. Brazil ya. Gitu. Tapi balik lagi Piala Dunia kan kita ada yang tahu. Benar, Spanyol aja ditanimbang kan sama Cape Verde. Iya, Cape Verde kan. Kipernya aja sampai followersnya tadinya Iya. 50.000 sampai 5 juta ya. Siapa Fauzinha. Fauzinha ya. Ya, itu dahsyat banget itu kan kita sampai taktiknya ini 11-0 apa gimana ini pada ngumpul semua kan. Iya dia tahu karena lawannya Spanyol nggak mungkin dia main terbuka. Dia Kan? tahu Iya. Spanyol itu kan Spanyol. kekuatan banting. Kekuatan banting, jadi dia mempersiapkan. Ini banteng bukan pantai ya. Bukan. Iya. Banteng Spanyol ya. Banting Spanyol. Spanyol. Takut diseruduk, dia nyiapin semen, ya, semen 10 sak. Ya. Kemudian diambil pasir, pasang bata sama dia situ. Bener-bener kokoh ya. Bener-bener kokoh. 11-0. Emang dia pemilik toko bangunan soalnya. Pantes tahu itu material. Oh iya. By the way lu di Piala Dunia 2026 jagoin siapa? Kan jagoan lu aslinya Itali kan? Bukan. Oh itu abang lo ya, yang Itali itu ya. Sorry gue lupa. Yang mana? Yang mana? Yang fans Juve itu. Kita nggak usah sebut namanya Iya, lah iya, ya. iya. Ya kalau gue sih karena gue Arsenal gue jagoin Inggris ya. Oh. Karena kan banyak pemain Arsenal dipanggil ya main Kita Inggris. sama-sama di London. Oh iya di London. Kita sama London. Dia Chelsea. Musuh dong. Tapi dia udah juara UCL, lu belum kan? Tapi kan saat ini London istirahat. Oh, iya. Harus diakuin saat ini. Oh gue menang kemarin kan. Saat musim ini ya. Iya, Musim iya. depan kan kita nggak tahu. Nah, Apalagi itu. Fabregas kan. Alonso, Alonso. Alonso. Iya kan. Iya. Jadi kita Iya. nggak tahu nih boleh mereka gitu kan. So, kenapa lu menjagokan Inggris? Ini subjektivitas lo atau objektivitas lo? Gue ngeliat karena Inggris emang mainnya ini ya Tuchel ya terutama Thomas karena Tuchel ya. Tuchel ya. Thomas Tuchel ya. Dari segi mati Mantan pelatih bagus. Chelsea dong. Yoi, Mantan pemain Chelsea. Tapi dia kemarin mengadopsi beberapa pemain. strategi Arsenal gitu loh. Dari strategi corner kicknya, terus dari dia bertahannya Iya, iya. dan counter attack-nya. Ya gue rasa Inggris saat ini bisa lah. Football is coming home gitu, juara gitu loh tahun ini. Itu subjektivitas lo. Ya karena gue mendukung Inggris gitu. Kalau objektivitas lo Ya, kalau di luar Inggris siapa? di luar Inggris mungkin ya Prancis mungkin ya. Prancis ya. Prancis. Prancis masih tetap jadi yang ini ya, yang terkuat. Kalau kuda hitam versi lu siapa? Udah hitam Swedia ya. Swedia malu nganggap Iya, Swedia. gue Karena Gyökeres ya. Gyökeres doang. Di situ kan emang gue lihat ada Isak juga Ya, kan. Ada ada Isak, ada Isak tangis. Ada Lindelof. Ya Lindelof. Gue Kalau rasa sih ini dia. dari Asia nggak ada yang Jepang lu Asia nggak udah mau pasti ngomong Jepang. Jepang. Asia udah pasti Jepang kan. Ya. Tapi kan ya Jepang mungkin bisa sampai babak perempat final ya. Apalagi malah dia nahan Belanda ya. Iya, iya. 2-2 gitu. Iya. Berarti ini kawan-kawan Di channel lain ada tuh yang bilang gitu juga. Apa? Jangan samakan Jepang dengan Belanda dong. Gitu. Ada yang gitu. ya, Wah, ya. itu fans Belanda kan gila tuh. Iya, Insula. Fans Arsenal juga tuh. Ya, Yang ngomongin. Arsenal tim apa itu ya? Ucap aja belum pernah kan. Iya. Nah, ini kita mau analisa pertandingan Oh, nanti iya. malam nih jam 12 malam antara Belanda, Belanda Swedia. versus Belanda Swedia. Presiden. Perkiraan lu menang siapa, Bro? Gue jujur gue gak suka Belanda ya. Iya, Ah, Gue berharap Swedia menang ya. menang. Karena ya Berapa persentase kemenangan? 1-0 aja cukup. Persentase kemenangan. Persentase kemenangan sih gue rasa 55-45 lah ya. Wih. 55-45. Lu Limanya Swedia. nggak nganggap ada imbang gitu? Imbang sih mungkin justru gue lebih besar kemungkinan imbang ya. Karena kan kita lihat pasti sepak bola sekarang nih terutama Piala Dunia nih nggak semenarik dulu ya. Sekarang benar-benar yang difokuskan kemenangan mau berapapun iya. skornya ya. Iya, iya. Nah itu dia takutnya membosankan kayak pertandingan kemarin Portugal kan. Wah, itu kacau itu Portugal. CR nggak bisa ngapa-ngapain. Padahal itu Kongo negara Bang Beben. Negara kedua Bang Beben. Dia bisa happy. Gitu. Dan Dewi. Makanya kan di Piala Dunia ini ya itu banyak klub yang banyak negara yang main bertahan yang kan. ya betul. Jadi menurut lo berapa persentase? Kalau gua kan udah jelas. Ya, tadi gue bilang 55-45. Kalau gue berharap Swedia menang ya. Oh. Tapi di atas kertas mungkin bisa jadi imbang ya. pertandingannya. Terus kalau Jerman Pantai Gading? Kalau Jerman sih gue masih nah ini dia Pantai Gading ini sekarang benar-benar diisi oleh pemain muda ya. Apalagi ada rising star Yan Diomande ya. Ya, ya. Yan Diomande 19 tahun. Kemarin Hincapie pemain Arsenal ya
labakan tuh, Labakan. ngadepin dia kan, ya dia mandi kan. Apalagi mau dibeli Liverpool ya katanya. Di Kalau dia reject, mau. di Gadang-gadang, reject 100 tapi juta ya. euro, nggak mau. Ngutang Klubnya kali Liverpool ya belinya. Buset, Liverpool mah duit, Kali, duit mah banyak. Dia kan habis beli ini, Oh, itu Victor kalau- Munoz. Kalau Milan ya yang ngutang ya. Juventus Pak yang ngutang paling. Iya makanya ya Diomande, terus ada Ahmad Diallo kan, Iya. ada Nicolas Pepe. Iya. Ya gue rasa sih Jerman Pantai Gading bisa juga seri nih. Walaupun di atas kertas Jerman lebih diunggulkan ya. Iya. Gitu. Apalagi mana habis bantai Surasau kan. Pantai Surasau 7-1. 7-1. Tapi ya itu kan Surasau, ini Pantai Gading itu yang mau main langganan Piala Dunia. Betul, betul. Jadi menurut lo lebih prefer Jerman menang. Gue lebih prefer Di atas kertas ya. Di atas kertas Jerman bisa menang lah tipis lah 1-0. Di atas kertas terus gimana nggak bisa kayak dulu mainan SD Bang yang begini tus yang Itu. dikit. Ya. Udah tangga itu. Iya, lawakan zaman Soekarno sih. Gila saya. Lo pernah nggak mainan SD yang dilipat? Pernah, zaman jatuh? zaman kita SD Iya. ya. Yang dilipat terus Iya kan di atas Oh, kertas, iya. mainnya kan kertas. bener. Terus kalau Ekuador Surasau Kalau Ekuador Surasau Ekuador lah. Pasti ya. menang telak atau menang tipis? Menang telak sih mungkin bisa ya 3-0 menurut gue ya. Oh, 3-0 karena emang ya kalau Surasau kan sebenarnya dia bermain di Piala Dunia aja udah jadi tujuan dari negaranya ya Iya. kemarin ya. apalagi dia bikin sejarah satu gol. Apalagi mantan pelatih kita sempat statement, Rako lolos gara-gara saya. Jangan sebut nama pelatihnya siapa ya. Siapa jangan. Itu merek dagang. Iya, dia kan sempat statement kan mantan pelatih kita kan. Iya, iya. Rako lolos gara-gara saya. Ya gue saya rasa ya Rako kalah ya sama Kalah Ecuador ya. Kalau gue sih juga sepakat kalau itu. Kalau Jepang Tunisia menang siapa menurut lu? Jepang lah ya. Nah, ini dia Tunisia baru ganti pelatih kan. Ya. Lamosi dipecat diganti sama Hervé Renard Iya. yang membawa Arab menang ya lawan Argentina ya. Tapi kan Hefrenat juga membawa Arab Saudi kalah dari Indonesia kan. Itu mah. Oh ya kalah Iya, ya di kalah. Indonesia Iya. ya. Indonesia. Yang di kandang Arab masih Mancini ya waktu itu. Ya. Iya. Ya gue lihat sih Jepang sih menang sih. Jepang ini benar-benar apa ya? Nah itu dia. Kalau di kita menggaungkan jangan terlalu banyak pakai pemain abroad, tapi faktanya Jepang hampir semua pemain abroad kan. Iya. Hanya 3 yang nggak bermain di Iya. luar ya. Dan kita lihat sekarang Jepang benar-benar targetnya bukan lagi sekedar ikut kan, juara dia udah menargetkan juara kan. Tapi kan kalau Jepang memang targetnya 2050 juara. 2050 Itu jelas karena Jepang punya blueprint. blueprint dan step by stepnya jelas. Jelas. ya kan. Ada progres dia. Ya kita nggak usah Progresnya. bandingkan di Iya. Indonesia ya Iya. kan. Kita nggak ngomongin ya. Ya Timnas sebenarnya Indonesia kan kemarin gue sih nggak terlalu bersedih ya Indonesia lolos, tapi Indonesia nyampe babak kemarin itu udah luar biasa gitu loh, di luar prediksi kita kan. Iya benar. Nah ini setelah kita ngebahas Piala Dunia, kita ngebahas tentang tim kesayangan lo, Arsenal. Ke Piala Dunia tapi jagoannya siapa tadi dulu? Kalau gue nggak jelas, yang gua pernah Dia orange, dia, Oh, dia orange, ya. gue kan selalu Dia orange. nge-share tahun dari 98 gue doyan. Milan kok nggak Itali dong? Gak pernah suka gue Itali. Oh, Dari dulu gak pernah suka Itali, walaupun gue dukung AC Milan sama Liverpool ya. Kalau Belanda kan emang gue dari tahun 98 tuh, zamannya Mark Overmars dulu. Iya, kalau dukung Liverpool gue udah tahu pasti anti Inggris gitu. Gue kalau Liverpool itu tahun 98 juga suka karena McManaman, Milan tahun 96 karena suka Joshua. Oh, Tapi kalau objektivitas gue ya, gue melihat di luar subjektivitas gue melihat Belanda sebagai jagoan gue melihat kayaknya lebih ke Portugal, Spanyol sama Prancis yang juara atau Kroasia. Belanda masih belum terlalu kuat menurut lu? Masih agak-agak gue melihat uji coba tuh masih agak-agak goyang gitu loh. Ya karena faktornya pemain Liverpool itu Gakpo dibuang karena Belanda bisa juara. Iya enggak? Nah kita kan Ada Gakpo kita sih. mau bahas tim kesayangan lo. Bang Beben apa? Bang Beben Prancis dia. Oh Prancis ya. Bang Beben Prancis dia. Bang Beben Prancis. Logis ya, emang kuat soalnya. Nah gue mau ngebahas tim kesayangan lo nih. Apa nih? Arsenal. Ya. Kan banyak yang bilang Arsenal ini 7 musim hanya 1 gelar. Ya kan IPL itu. Gelarnya IPL. Ya. Oke. Menurut lo Arteta tuh wajib stay atau out? Karena kan banyak kontra nih. Wah, Arteta udah belanja banyak ini Iya. tapi cuma 1 gelar. Terus kemarin gagal gitu kan. Walaupun oke lah di luar prediksi kalah gitu kan. Padahal melihat penampilan Arsenal di Champions bagus gitu. Menurut lo gimana? Arsenal
dengan Arteta out atau stay? Kalau gue sih dulu sempat meragukan Arteta ya, bahkan sampai saat ini ya. Tapi ya fakta berbicara memang di era sekarang duit memang budget itu penting gitu loh. Kita bisa lihat Liga Italia, Juve, AC Milan, belanja hancur babak belur baik di Liga Italia atau maupun di Liga Champions ya. Dan sepak bola sekarang ya itu main indah udah gak hal penting gitu loh. Kemenangan yang lebih penting, makanya walaupun gue bosan dengan main gaya Arteta ya yang cenderung defensif, low block dan sebagainya, tapi ya kalau Arteta siapa yang ini? Kan kita nggak mungkin kita bongkar pasang lagi gitu loh. Soalnya banyak gini loh, banyak fans Arsenal yang kurang begitu suka Arteta, pengennya diganti Cesc Fabregas. Gimana? Ya kita lihat juga Cesc Fabregas memang dia membawa Como ya. Iya, kayak Liga Champion. Tapi kan apa bisa dia bertahan di Liga Inggris? Kan belum tentu bisa. Memang Banyak pelatih yang jago di liga lain ketika dia di Liga Inggris belum tentu bisa. lah. Soalnya begini, Bang. Secara adaptasi ya, entah itu lingkungan, kadang-kadang juga misalnya dengan manajemen. Ya kan manajemen. Misalnya lagi, Cesc nggak bohong. Ini dari hati fans Chelsea kayaknya yang suka badan dilatih nih. Tapi itu terjadi dimanapun. Benar, ya. Nggak cuma hanya Liga Inggris, Liga Inggris. Italia, bahkan liga-liga di Arab juga terjadi seperti itu. Soalnya begini, pemilik AS itu kan yang penting cuan, profit kan, ketimbang investasi. Nggak itu juga. banyak kan. Kalau ngomong Ted Bowley pemilik Chelsea ya mungkin ya. Tapi kan Arsenal faktanya pemilik Amerika. Kroenke bertahan dengan Arteta gitu kan. Balik lagi sih ke klubnya. Kayak Liverpool juga kan sempat mempertahankan Arne Slot kan. Tapi gue tetap menyuarakan waktu itu Arne Slot out dari bulan Desember lah. Ya, gue malah mau nanya kenapa Arne Slot out? Lu dari kacamata Liverpool. Kalau kita ngomong Arteta out, kenapa? Dia bawa juara, ngapain dia harus out? Nah, Arne Slot kenapa harus out gitu lah? Karena menurut gue dengan belanja triliunan, dengan membawa mahal Ekitike, Isak, ya hanya prestasinya peringkat 5 kan. Tapi emang itu pemain yang diinginkan Arne Slot. Arne Slot ini manajer atau pelatih sih? Manajer plus pelatih tahu gue sih, seingat gue. Tapi kan baru setahun, maksudnya kenapa langsung harus Justru dia itu banyak merombak. Kesalahan dia adalah menjual Luis Diaz. Luis Diaz itu kalau itu memang kesalahan mungkin yang dibilang fatal, lebih fatal. Gua itu sangat menyayangkan Luis Diaz dijual. Kenapa ada Luis Diaz gitu kan? Iya. Pada waktu itu perform Muhammad Salah lagi turun, gua sapuin. Tapi ya dengan beriringnya waktu ya udah diganti sama Andoni Iraola kan, pelatih Bournemouth, dan itu menurut gue hal yang bagus. Tapi kita lihat aja nanti Liverpool sampai mana kan. Tapi kembali lagi ke Arsenal, bisa nggak nih back to back Arsenal? Gue rasa sih bisa ya. Sekarang maksudnya udah nggak ada Guardiola nih. Yang susah tuh kan Guardiola ya. Bukan gue mengesampingkan Xabi Alonso, Iraola, siapa lagi tuh? Pelatih MU, Carrick dan sebagainya. Tapi memang Enzo Maresca ya. Enzo Maresca di City ya. Tapi sekarang emang Arsenal yang lagi siap gitu. Fondasinya udah kuat dan ada Berta di situ ya, direktur ininya. Jadi gue rasa Arsenal bisa back to back ya. Tapi kalau untuk champion balik lagi ke mental sih. Kemarin sih gue mewajarkan Arsenal kalah ya, karena mental PSG di final lebih kuat dibandingkan Arsenal. Arsenal 20 tahun. Tapi waktu Arsenal gagal juara UCL, Instagram Chelsea langsung memasak tuh. Gimana pasar? Kalau Bang Beben seneng dia. Wah, Arsenal gak dapat UCL. Hanya fans Chelsea loh yang gak seneng. Kalau misalnya Arsenal juara itu malah seneng. Kalau semua fans Liga Inggris sebenarnya gak seneng tuh Arsenal juara. Gue seneng-seneng aja kalau Arsenal juara, karena gue selalu mendukung juara Liga baru, juara Liga Champions baru. Mendukung juara baru. Tapi kalau yang bener-bener dayhat, pada gak seneng. Enggak juga. Dokter Tita aja dukung Arsenal. Dokter Tita aja dukung Arsenal. Iya, kan fans-fans yang waras. Tapi kalau fans Chelsea, hampir 90% teman-teman gue itu nggak suka Arsenal juara. Tapi di luar itu seneng-seneng aja. Karena ada yang bisa dicengin lagi, yang bisa dicengin dari Arsenal kan cuma you never sing that Champions League kan. Gitu. Gimana Bang Beben sebagai fans Chelsea? Iya. Melihat Arsenal gagal juara ICL main seneng nggak?
Ya gimana ya? Ya pasti seneng lah. Ya pasti seneng lah kalau kita ngebandingin. Apalagi Chelsea udah dapat semua nih. Oh iya. Chelsea lengkap lah ya. Conference League Lengkap. apa lengkap ya kan. Dapat semua lengkap. Hmm. Ya paling lengkap setelah ngalahin PSG. Iya. Itu dia. Ada tutorial mengalahkan PSG Nah, kan, itu. Chelsea kan. Ngeri gitu, Iya. langsung memasak. Gua langsung mention ke Veta, langsung gak dibalas. Gue sih sebagai fans bola ya, namanya banter-banteran di Iya. sepak bola biasa aja lah. Biasa Emang aja. juara gitu. Iya, benar. Temen gua apa nobar yang di Velodrome tau gak? Pulang-pulang pada nangis sedih. Oh bener. Iya. Yang ada Iya, gitu. Farmedi bikin obatnya pada nangis semua. Kemarin Gue lu lihat baca dia, berita. gue lihat tuh dia yang dibagi kopi live kan. Iya. PSG cuma segelintir, sisanya Arsenal semua. Nangis semua itu berjamaah tuh. Gue tadinya udah tuh, aduh, bukan tim kesayangan gue, Bang Weber nggak? Agak. Iya tapi balik lagi tuh ke mental. Mungkin pemain Arsenal belum ini merasakan final semua. Paling Havertz ya dan sebagiannya Kepa, Havertz. Ya. Ada lagi Bang Weber yang mau ditanya ke Bang Vetra ini? Sebelum kita Kalau tutup. larinya ke Arsenal nanti kita kayaknya Tapi Karena by the kita- way, kita- Chelsea optimis masuk UCL nggak musim depan? musim depan dengan Dengan Xabi Alonso mudah-mudahan sih Ya. banyak karena kan juga kan kemarin dari fans dan dari manajemen sudah mau mendengarkan apa keluhan-keluhan yang diminta oleh fans juga sih. Lumayan juga tuh kemarin Berarti optimis ya, lolos. optimis lah. Lolos UCL ya. Ya. Kan musim depan kan nggak masuk liga apa-apa nih. Iya. Liga Harusnya bisa lebih fokus ya. Liga Sarang Walet nggak masuk kan. Liga fokus. Atau Liga Pahlawan Pamulang. Udah nggak masuk ke Liga Malam Jumat juga. Iya, maksudnya Udah kan, nggak. jangan kan Liga Malam Jumat, Liga Pahlawan aja juga nggak masuk Bang kan. Apalagi Liga Dangdut ya. Fokusnya dia fokusnya udah akan fokus di UCL bisa lolos gitu aja. Ya balik lagi sebenarnya kuncinya manajemen sih ya. Iya, pasti. Alonso kan keluar dari Madrid karena ada dukung manajemen Iya. ya. Benar. Ya, Chelsea kayak gitu nggak? apalagi Van Gatti nggak kondusif kan waktu zaman Iya. Xabi Alonso. Nah iya, makanya Arsenal bersyukur punya anaknya siapa? Kroenke si Jos itu dia mendukung Arteta kan. Oke. Gitu. Ya terima kasih Bang Vetra atas Terima kasih juga. undangannya udah Waduh, mampir ke terima kasih markas juga nih, Far Bang. Media. Udah mampir kita ke markasnya VAR ya. Ya, Iya. pokoknya jangan lupa subscribe Far Media juga, Backpass Podcast, like, Iya. komen dan subscribe ya guys. Ya. Salam Dalam salam bola. Terima kasih.